Halo semuanya, rekan-rekan Ranah Suci Abadi, kita berjumpa kembali di channel My Novel. Sebelum alur ceritanya dimulai jangan lupa subscribe dan nyalakan lonceng notifikasinya, agar tidak ketinggalan dengan update episode terbarunya. Jika suka silahkan like dan share, dan komen. Tanpa lama-lama lagi ayo, kita ke alur cerita. My Novel, Supreme Sword God, Chapter 2261. Di kejauhan, wajah cantik dan cantik itu menundukkan kepalanya dengan ekspresi rumit. Li mengapung. Kultivator pedang yang tak tertandingi yang menggunakan pedangnya untuk memasuki medan perang kuno ini ada di sini lagi. Kali ini, apa yang akan dia lakukan? Jika kamu berani berbohong padaku, ketika aku kembali, jangan salahkan aku karena menghancurkan satu-satunya wajahmu yang tersisa. Su Yi berbicara dengan tenang. Ya, wajah cantik ini, hanya satu wajah yang tersisa mengambang di udara, sangat aneh. Di gunung besar ini, makhluk aneh serupa tidak jarang ditemukan. Selirku tahu betapa hebatnya metode tuanmu, dan dia tidak pernah berani berbohong. Wajah cantik-cantik itu menjawab dengan gemetar. Su Yi tidak mengatakan apa-apa lagi dan berbalik. Baru setelah dia melihat sosoknya menghilang, wajah cantik itu menghela nafas lega. Nyonya Mei, apakah orang itu benar-benar Li Fuyu? Mulut besar darah tiba-tiba muncul di antara langit dan bumi, dan ada banyak cacing yang menggeliat di mulutnya. Ya, bukan karena Li Fuyu sudah lama mati, bagaimana dia bisa hidup kembali? Suara tajam dan menusuk telinga datang dari celah batu di kejauhan, samar-samar terlihat, dan ada telapak tulang putih bersinar di celah batu. Untungnya, saya baru menyadari bahwa pria itu tidak sederhana, dan dia tidak bertindak gegabah, jika tidak, konsekuensinya akan terlalu menakutkan. Untuk sesaat, suara-suara terdengar dari seluruh gunung. Tidak diragukan lagi, ini adalah dewa kuno yang dilarang di gunung ini. Dan mereka jelas mengenal Li Fuyu, dan ketika mereka berdiskusi, mereka tampak sangat khawatir. Jika orang itu bukan Li Fuyu, mengapa aku begitu kagum? Wajah cantik bernama Bu Mei mendengus dingin, apakah menurutmu wanita tua ini buta? Tapi mengapa dia mengubah penampilannya, dan dia masih sangat muda, dan kultivasinya hanya pada tingkat penciptaan. Dibandingkan dengan dia saat itu terlalu lemah. Mulut berdarah itu sangat bingung. Ya, apa yang terjadi? Para dewa dan penjahat kuno lainnya mulai mengajukan pertanyaan. Lemah. Nyonya Mei mencibir, mengapa kamu tidak mencoba membunuhnya? Seketika suasana menjadi hening. Tidak ada yang berani berbicara lagi. Dulu, ada desas-desus bahwa Li Fuyu meninggal di medan perang tanpa akhir, tetapi sekarang tampaknya dia telah dengan jelas mengendalikan jalan reinkarnasi yang paling tabu dan misterius, dan telah mengalami reinkarnasi dan rekonstruksi. Nyonya Mei bergumam, dan sekarang, dia datang ke medan perang kuno lagi, dan saya tidak tahu mengapa, saya hanya berharap dia tidak membunuh kepala medan perang kuno seperti terakhir kali. Pernyataan ini membuat banyak dewa kuno gemetar, dan mengingat adegan Li Fuyu datang ke sini sejak lama. Setelah beberapa saat, mulut berdarah tiba-tiba berkata, pada tahun-tahun awal, Gua Darah Huadao telah berubah menjadi pemilik baru, bahkan jika orang itu adalah reinkarnasi dari Li Fuyu, jika Anda pergi ke sana. Untuk diam, mata Nyonya Mei tiba-tiba menjadi dingin dan dia berkata, bisakah kita mendiskusikan hal-hal seperti itu? Jangan melibatkan kami jika kamu ingin mati. Tiba-tiba, mulut berdarah itu diam dengan jujur. Segera, para dewa kuno dan roh jahat seperti Nyonya Mei dan Suepen Dako menghilang. Suasananya mematikan. Gunung itu masih diselimuti kabut tebal berwarna darah seperti sebelumnya, seolah-olah tidak terjadi apa-apa. Setelah melintasi gunung yang aneh, bidang hitam muncul di depan Anda, dan pemandangannya tidak ada habisnya. Bumi hangus hitam, langit gelap dan mendung. Bahkan angin pun berhenti. Setelah tiba di sini, Su Yi malah santai, melemparkan Feng Wuji yang menggendongnya ke samping, dan berkata, sekarang, sudahkah kamu mengetahuinya? Wajah Feng Wuji pucat, dan dia duduk di sana dengan kepala tertunduk. Setelah beberapa saat, dia berkata dengan getir, saya benar-benar tidak mengerti mengapa leluhur Yun Xiu akan bergabung dengan orang lain untuk menyakiti saya. Jika naga tanpa pemimpin, akan ada kekacauan. Laur Lohu terperangkap di gua iblis ini, dan dia tidak tahu hidup atau matinya. Pada saat ini, akan ada bencana di klan Feng klan kunomu. Su Yi berkata dengan santai, sebagai kepala patriark muda, Anda tampaknya memiliki posisi tinggi dan status terhormat, tetapi Anda juga berada di puncak perselisihan sipil klan. Selama dia membunuh Anda tidak hanya akan menjadi pukulan bagi ayahmu, tetapi juga patriark muda baru. Patriark, bagi mereka yang ingin memanfaatkan api, dapat dikatakan membunuh dua burung dengan satu batu, mengapa tidak melakukannya? Wajah Feng Wuji jelek, kamu benar, karena leluhur terjebak, memang ada banyak perselisihan di dalam klan kami, tetapi saya tidak pernah berpikir bahwa mereka akan begitu kejam, bukankah mereka takut setelah leluhur keluar? Masalah, melikuidasi mereka. Su Yi berkata, bagaimana jika lelaki tua Lohu tidak pernah kembali? Tiba-tiba, Feng Wuji terdiam. Su Yi menyesap anggur dan berkata,
Feng Yunxiu memang licik dan mengatur sekelompok orang luar untuk bertindak sebagai penasihat internal. Dalam hal ini, jika Anda mati di tangan orang luar itu, tidak ada yang bisa menyalahkannya. Dan orang luar itu ditakdirkan untuk mati juga. Lagi pula, Feng Yunxiu akan menyalahkan orang luar ini, bagaimana dia bisa membiarkan mereka pergi hidup-hidup. Dengan cara ini, tujuan membunuh seseorang dengan pisau telah tercapai, dan pada saat yang sama, dia telah membalaskan dendammu. Ketika Feng Yunxiu kembali ke klan, siapa yang akan percaya bahwa dia adalah pelakunya yang sebenarnya? Ekspresi Feng Wuji suram, matanya kosong, dan dia bergumam, apa-apaan ini? Segera, dia sepertinya menyadari sesuatu, mengangkat kepalanya dengan tajam, menatap langsung ke arah Suyi, dan berkata, Saudara Xiao, bagaimana perasaanku? Kamu sama sekali tidak terlihat seperti seseorang dari garis sulong, melainkan seperti teman saya. Suyi berpikir dalam hati, orang ini tidak bodoh. Jika itu orang lain, siapa yang mau terlibat dalam kekacauan klanmu? Namun, dia tidak perlu menyembunyikannya lagi, dan berkata, senang menjadi jernih di hatimu. Tubuh Feng Wuji bergetar, warna suram di wajahnya tersapu, dan seluruh tubuhnya bersinar dengan cahaya. Dia bangun dengan tergesa-gesa, menamparkan wajahnya sendiri dengan tamparan di wajah, dan berteriak, saya sangat buta, saya tidak menyadarinya sampai sekarang. Meskipun dia menamparkan dirinya sendiri, Feng Wuji tertawa sampai sudut mulutnya menyeringai ke dasar telinganya, haha. Hahaha, kali ini aku akhirnya mengerti sepenuhnya, dan hanya Tidak, kakak Xiao benar-benar baik padaku. Petik 2. Pada saat ini, di mata Suyi, Feng Wuji memang sangat kasar, tetapi dia sangat memahami suasana hati pihak lain. Dalam sebuah aksi, semua pengkhianat di sekitarnya ternyata pengkhianat. Jika dia ingin membunuhnya, dan menderita pukulan seperti itu, dia takut itu akan menjadi abu bagi orang lain. Dan sekarang, setelah mengetahui identitasnya, bagi Feng Wuji, tidak diragukan lagi dia melihat harapan di bagian tergelap dalam hidupnya. Sekarang, apakah kamu percaya aku tidak akan menyakitimu? Su Yi bercanda. Feng Wuji menggaruk lehernya dan berkata dengan kagum, kakak Xiao membunuhku sekarang, aku percaya bahwa kakak Xiao melakukannya untuk kebaikanku sendiri. Su Yi, oke, berhenti bicara omong kosong. Su Yi berkata, selanjutnya, saya berencana untuk pergi ke Gua Darah Huadao, tetapi bahkan jika saya bertemu dengan leluhur Anda, saya tidak akan membantu Anda. Anda harus tahu bahwa saya dan dia adalah musuh bebuyutan. Feng Wuji tercengang, dan ekspresinya tiba-tiba menjadi sangat sedih. Dia memaksakan senyum, dan berkata, aku mengerti. Bagaimana mungkin dia tidak mengerti? Dahulu kala, nenek moyang kita pernah bergabung dengan banyak guru besar seperti Buddha lampu pembakaran dan nelayan, dan menganggap Li Fuyu sebagai musuh hidup dan mati. Kebencian seperti itu telah lama abadi, dan hampir tidak mungkin untuk menyelesaikannya. Jika dia adalah Suyi, dia tidak akan berhati lembut. Kasihan, dia bukan Suyi, tetapi keturunan Lohu Yaosu. Terjebak dalam kebencian seperti itu, perasaan itu secara alami sangat tersiksa. Ayo pergi, tidak peduli apa, karena kamu dan aku bersama kali ini, aku tidak akan meninggalkanmu sendirian. Ketika aku pergi, aku akan membawamu pergi hidup-hidup. Su Yi melangkah maju. Feng Wuji mengikuti dengan cermat, dalam perjalanan, dia menjadi sangat diam, dia ragu-ragu beberapa kali. Kebencian generasi sebelumnya tidak ada hubungannya denganmu, dan kamu tidak perlu mencampurnya. Su Yi menghela nafas, tentu saja, jika kamu membenciku, aku tidak akan menyalahkanmu. Feng Wuji menggelengkan kepalanya dan berkata, jika memungkinkan, saya akan mencoba yang terbaik untuk melihat apakah saya bisa menyelesaikan kebencian ini. Su Yi meliriknya, dan akhirnya hanya berkomentar, berbakti adalah terpuji. Feng Wuji tersenyum pahit. Sepanjang jalan, Su Yi membawanya, meskipun mereka menghadapi beberapa bencana yang sangat berbahaya dan makhluk aneh, mereka semua menghindarinya tanpa risiko. Setelah setengah hari, mereka datang ke pintu masuk Gua Darah Huadao. Langit gelap, bumi tandus dan abis, dan danau hitam besar berbentuk bulan sabit muncul di kejauhan. Di danau besar, air hitam yang aneh membengkak, bergelombang seperti tinta, dan menyemburkan kabut hitam yang luar biasa. Kekosongan di sana terkorosi dan diwarnai abu-abu hitam. Di tanah dekat danau besar, masih banyak tulang yang patah. Ada beberapa etnik, dan ada etnik lain yang padat, seperti seonggok tulang. Ini, bukankah seharusnya mereka semua tulang dewa? Feng Wuji terkejut. Fragmen tulang itu teksturnya keras, meskipun mereka telah lama menghilangkan keilahian mereka dan berserakan di sana seperti batu. Tidak sulit untuk melihat bahwa tulang-tulang ini adalah semua makhluk kuat yang menginjakan kaki di jalan ilahi sebelum mereka mati. Bagus. Su Yi berkata, pintu masuk ke Gua Darah Huadao ada di dasar danau ini. Yang disebut, mengubah Tao, berarti dapat merusak surga dan 10.000 Tao. Ini adalah hukum abadi yang dikuasai oleh penguasa Dewa Alam Abadi, yang juga akan dikendalikan dan dirusak. Ini juga tempat paling berbahaya dan tabu di Gua Iblis. Tidak ada kecelakaan,
leluhur iblis lohu terperangkap di dalamnya. Adapun apakah itu hidup atau mati, sulit untuk mengatakannya. Dengan mengatakan itu, Su Yi mengangkat matanya untuk melihat Feng Wuji dan berkata, kamu harus mundur. Feng Wuji setuju tanpa ragu-ragu, dan sambil mundur, dia berkata, Saudara Xiao, apa yang kamu lakukan? Terobos alamnya dulu, lalu pergi ke gua darah Hua Dao ini untuk berjalan-jalan. Su Yi berkata dengan santai. Terobosan. Feng Wuji tinggal sebentar, menerobos di tempat hantu paling berbahaya ini, bukankah dia takut akan kecelakaan yang tidak terduga? Sebelum dia bisa memikirkannya, dia melihat bahwa Su Yi sudah berjalan 100 kaki dari danau bulan sabit. Kemudian, dia melambaikan jubah lengan bajunya. Ledakan, kekuatan pedang melonjak ke langit seperti kuda, mengaduk awan hitam di langit. Klik, petir yang menyilaukan muncul, dan pemandangan aneh dan menyusup yang telah ditemui sejak memasuki gua iblis muncul lagi. Namun, kali ini jelas berbeda. My Novel, Supreme Sword God, Chapter 2262. Di awan gelap di langit, pohon besar yang layu muncul kembali, dan lapisan tebal daging dan darah yang membusuk yang menutupi permukaan jatuh berdesir. Dalam kehampaan, kerangka 1000 zang penuh dengan bunga berwarna darah yang centil dan menakutkan, dan bunga-bunga ini juga jatuh. Chan San Sekerta menyanyikan nyanyian sutra terdengar, dan kadang-kadang ada suara aneh Tianlan Dao bergema. Kemudian, sebuah adegan yang luar biasa terjadi. Ketika daging dan darah busuk yang tak terhitung jumlahnya dan bunga berwarna darah yang tak terhitung jumlahnya jatuh dan menutupi tulang-tulang putih di sekitar danau bulan sabit, tulang-tulang yang patah ini tampaknya menjadi hidup sekaligus. Darah dan daging tumbuh dari tulang, bergabung kembali satu sama lain, berubah menjadi batang tubuh, anggota badan, kepala. Ketika suara nyanyian seperti San Sekerta dan suara Tao yang aneh terdengar, itu seperti mantra kebangkitan yang melayang-layang. Semua mayat yang terbuat dari tulang putih di seluruh tanah menjadi hidup. Manusia dengan penampilan berbeda, beberapa dengan lengan yang elegan, membawa kotak pedang di punggung mereka, beberapa dengan gaya dan tulang abadi, dengan pengocok di tangan mereka, beberapa dalam jubah perang, memegang tombak di tangan mereka, beberapa dengan penampilan serius, dan memegang pagoda di dalam tangan mereka. Selain itu, ada banyak binatang buas dan binatang buas lainnya yang menakutkan, burung kelelawar bersayap biru yang panjangnya ribuan kaki, mengepakkan sayapnya dan menerobos udara, mengeluarkan kilat biru yang mengerikan. Ada patung tinggi gunung suci, mengangkat kepalanya dan berteriak. Bifang, burung surgawi yang bermandikan api surgawi yang tak ada habisnya, menari-nari liar di kehampaan. Tiba-tiba, ratusan sosok menjadi hidup seperti itu, mengungkapkan kekuatan mereka satu persatu. Setelah menonton adegan itu, Feng Wuji tersentak, dan warna wajahnya berubah karena terkejut. Apa yang sedang terjadi? Bagaimana tulang-tulang layu yang telah ditinggalkan di tanah selama bertahun-tahun yang tidak diketahui bisa hidup kembali secara tiba-tiba? Selain itu, napas setiap tubuh sangat aneh dan menakutkan, dan yang terlemah sebanding dengan para dewa atas. Dan yang lebih kuat tidak lebih lemah dari para penguasa dewa yang berada di tingkat pemurnian kedua dan ketiga di dunia ini. Tidak, itu bahkan lebih menakutkan. Dentang, suara nyanyian pedang bergema. Beberapa kaki pedang muncul di telapak tangan Su Yi. Tiba-tiba, auranya meningkat dengan mantap, dan Taoisme dari alam penciptaan ke titik kesempurnaan juga berjalan secara ekstrim pada saat ini tanpa syarat. Pada saat ini, Su Yi telah mendapatkan kembali wajah aslinya, lengan bajunya menonjol, rambutnya yang panjang berkibar, dan sudut alis dan matanya penuh dengan kesombongan. Kekuatan pedang di tubuh itu seperti sungai bintang 9 hari yang meluap, mencapai langit dan tanah, mengaduk 10 arah. Di kejauhan, ratusan makhluk aneh yang selamat jelas terstimulasi, dan mereka semua menatap Su Yi sekaligus. Kemudian, membunuh. Seorang pria dalam jubah perang dengan tombak di tangannya memimpin, bergerak melintasi langit, melambaikan tombak, dan menebas dengan marah. Su Yi tidak menghindar atau menghindar, dan dia berguncang dengan itu. Dentang, tombak itu bergetar hebat, dan pria berbaju itu terguncang ke tanah, dan kekosongan itu hancur berkeping-keping. Hampir pada saat yang sama, Su Yi juga mundur beberapa langkah. Pria berbaju ini sangat kuat, sebanding dengan Divine Master of the Second Refinement Great Perfection. Namun, inilah lawan yang dirindukan Su Yi. Mengaum. Di langit, burung kelelawar bersayap biru meraung seperti guntur, dan ketika sayapnya terangkat, ia menggulung guntur biru dahsyat yang memenuhi langit dan membantai Su Yi. Di sisi lain, berhala seukuran gunung suci tiba-tiba mengangkat paha seperti pilar langit dan turun dari langit. Hampir pada saat yang sama, di tempat lain, semua makhluk aneh itu dikirim, sebanding dengan pasukan yang perkasa, merobek bagian langit dan bumi itu, dan kekosongan itu kacau balau. Kecemerlangan ilahi yang menakutkan bersinar terang di 9 surga dan 10 tempat. Ketika raungan yang mengejutkan terdengar, itu menghancurkan langit. Aliran deras yang menghancurkan dunia benar-benar menenggelamkan dunia dan jatuh ke dalam adegan kehancuran apokaliptik yang mengerikan. Menghadapi serangan seperti itu, Su Yi tertawa panjang, melangkah di udara, dan maju dengan pedangnya.
Ketika seorang suami bertanggung jawab, dia memiliki aura tak terkalahkan. Tidak peduli berapa banyak pasukan yang dia miliki, aku akan memblokirnya dengan satu pedang. Sebuah perang perbedaan besar pecah. Bahkan jika ada banyak musuh, mereka masih tidak bisa bersembunyi dari ujung tajam pedang Su Yi yang tak tertandingi. Aku melihat dia saling membunuh dengan satu pedang, menebas pasukan musuh, sepertinya bergegas melewati gelombang badai, tapi itu lebih baik daripada berjalan di halaman. Ledakan, dunia dalam kekacauan, kecemerlangan ilahi merajalela, dan suara pedang berdentang dapat terdengar tanpa henti. Ini seperti pertempuran para dewa yang epik. Begitu intens, sangat menakutkan. Tapi, siapa yang bisa membayangkan bahwa ini adalah orang yang berinisiatif untuk memulai perang? Feng Wuji sudah menghindarinya jauh-jauh, menyaksikan pertempuran ini dengan kaget, wajahnya penuh ketidakpercayaan. Jika ingin menembus batas, mengapa begitu gila? Dewa mana di dunia ini yang membutuhkan satu orang untuk bertarung melawan ratusan musuh yang menakutkan ketika mereka menerobos? Gila, terlalu gila. Feng Wuji tidak dapat menemukan banyak kata untuk menggambarkan suasana hatinya saat ini. Bahkan jika dia telah melihat gaya luar biasa Su Yi di jalan para dewa kuno. Meskipun, dia tahu betul bahwa keberadaan seperti Su Yi tidak dapat diukur dengan tingkat wilayahnya. Meskipun demikian, dia yakin bahwa karena Su Yi berani melakukan ini, dia harus memiliki sarana untuk menghadapinya. Tetapi ketika dia melihat adegan ini, Feng Wuji masih memiliki perasaan linglung. Dia bahkan bertanya-tanya apakah Su Yi gila atau dia gila. Kalau tidak, bagaimana kita bisa melihat perang yang luar biasa itu dipentaskan? Tentu saja Su Yi tidak gila. Ketika dia datang ke sini, dia sudah punya rencana, tetapi sekarang dia hanya menjalankannya. Dan tujuan dari memulai perang besar ini adalah untuk mendobrak batas. Jalannya untuk menjadi dewa belum pernah terjadi sebelumnya sejak awal dan berbeda dari dunia. Tanpa menggunakan fragmen era untuk memadatkan ketuhanan, tanpa menyalakan api para dewa didirikan. Sebagai gantinya, dengan ilmu pedangnya sendiri dan perpaduan dari benih api era, dia dengan paksa mengukir jalan untuk menjadi dewa. Semua jalan yang hebat, semua cari di dalam diri sendiri, bukan di luar. Oleh karena itu, ia memulai jalan yang belum pernah terjadi sebelumnya untuk menjadi dewa di alam pamungkas. Ini adalah jalan yang telah ia perjuangkan dalam banyak kehidupan sebelumnya dan belum pernah ia tempuh. Bahkan generasi pertama telah merencanakan jalan ini untuk menjadi dewa terlalu lama, terlalu lama. Sampai kehidupan Su Yi, dia akhirnya berhasil. Karena itu, ketika Su Yi menerobos, kesempatan yang dia butuhkan secara alami berbeda dari yang lain. Bukan menunggu kesempatan ilusi untuk membuktikan tahu antara langit dan bumi. Sebaliknya, melalui caranya sendiri, untuk membuka mesin Qi yang membuktikan jalannya. Salah satunya adalah dengan pasif menunggu dunia luar bersaing untuk mendapatkan kesempatan menembus dunia. Salah satunya adalah mengambil inisiatif untuk fokus pada jalan mereka sendiri, dan mendapatkan kesempatan untuk menerobos dalam pertempuran. Alam tidak sama. Apa yang Su Yi lakukan saat ini adalah menempatkan dirinya dalam situasi seperti hidup dan mati, dan menggunakan pertempuran epik ini untuk melepaskan perilaku daunnya sepenuhnya, untuk mencapai tujuan akhir sublimasi dan melonjak ke atas. Melakukan hal itu berbahaya. Sebuah ceroboh, adalah ujung tubuh runtuh. Sama seperti saat ini, Su Yi menghadapi pengepungan yang berat, dan semakin banyak luka mulai muncul di tubuhnya. Darah bernoda merah dan putih. Tetapi roh tubuhnya seperti pedang yang dipalu di tungku, semakin tajam, semakin menyilaukan, semakin kuat. Di dalam tubuh, laut kekacauan mendidih dan bergelombang. Api zaman itu seperti obor dalam kekacauan, menerangi kekacauan dan menyelimuti lautan kekacauan. Semua kekuatan Dao diintegrasikan ke dalam ilmu pedang, dan mereka beresonansi dengan Taoisme mereka sendiri. Di dalam dan di luar, Tao dan hukum, dewa dan jiwa, hati dan kehendak, dalam cobaan hidup dan mati yang berdarah dan menakutkan ini, tampaknya mereka telah bergabung menjadi satu tungku. 1/4 jam, 3/4 jam, waktu berlalu, dan pertempuran ini semakin parah. Makhluk aneh yang tidak sekuat Su Yi telah dipenggal. Pada awalnya, daging dan darah mereka hancur dan hilang, berubah menjadi tulang patah di seluruh tanah lagi. Namun hingga saat ini, masih ada puluhan makhluk aneh dengan kekuatan tempur yang sangat mengerikan. Dan Su Yi terluka parah. Tapi dia tidak peduli sama sekali, sebaliknya dia penuh antisipasi. Tao mencari dari diri sendiri, dan hukum datang dari Tao. Pada awalnya, apakah dia menginjakkan kaki di keadaan pamungkas atau ketika dia menjadi dewa, dia telah menghancurkan jalan yang melekat sebelum terobosan pamungkas, dan membangun kembali dirinya dalam kehancuran akhir. Dan sekarang, pemandangan serupa sedang berlangsung. Membunuh. Makhluk aneh itu tidak tahu cara takut, tidak tahu cara mundur, dan bergerak seperti orang gila. Dapat dilihat bahwa mereka pasti satu demi satu keberadaan menakutkan yang menghancurkan bumi. Hampir semua dewa pada tingkat keabadian. Saya tidak tahu berapa tahun mereka telah mati di sini, dan sekarang mereka telah bertahan dari keadaan aneh itu,
Meskipun mereka tidak memiliki kebijaksanaan dan pikiran, kekuatan tempur mereka jauh lebih sedikit daripada sebelumnya. Tetapi ketika mereka bergabung bersama, mereka masih sangat kuat sehingga mereka menghancurkan hati. Untuk membuatnya lebih kejam, beberapa dari mereka sebanding dengan makhluk aneh di atas Dewa Tiga Penyempurnaan, dan mereka sepenuhnya memiliki kekuatan tempur untuk menghancurkan Suyi. Dan alasan mengapa Suyi bisa bertarung sampai sekarang bukan karena kekuatannya sendiri, tetapi setiap kali dia menghadapi serangan mematikan, dia akan menggunakan kekuatan pedang 9 penjara untuk menjalankan jalan besar samsara. Kekuatan semacam ini secara alami menahan makhluk aneh itu, sehingga mereka tidak berani terkontaminasi sama sekali, dan ini memungkinkan Suyi untuk mengatasi bahaya kematian berkali-kali. Dari pertarungan hingga saat ini, Suyi telah lama melupakan dirinya sendiri, tenggelam dalam pertarungan secara fisik dan mental. Tanpa mengenal waktu, saya tidak tahu geometri cedera. Saya tidak tahu berapa lama, di atas langit, awan perampokan tebal tiba-tiba muncul, menyeret dunia ke dalam kegelapan sekaligus. Aura bencana mengerikan yang menekan hati orang-orang, kemudian menyebar ke seluruh sarang sesak napas. Pada saat ini, makhluk aneh yang tersebar di seluruh gua iblis semuanya ketakutan dan menggigil. Ini adalah sungguh bencana yang mengerikan dan tabu. Mungkinkah malapetaka terlarang ini disebabkan oleh reinkarnasi Li Fuyu? Di gunung yang dipenuhi kabut berdarah itu, ada bisikan-bisikan, semuanya penuh kepanikan dan ketakutan. Karena itu hanya nafas malapetaka, dewa-dewa kuno dan pelaku kejahatan ini memiliki rasa takut yang mencekik. Satu demi satu, mereka mundur ketakutan. Saudara Su, dia benar-benar ingin selamat dari pertempuran tragis ini. Di kejauhan, Feng Wuji tercengang. Di atas langit, awan perampokan tebal, menumpuk seperti gunung, menutupi kedalaman langit, dan cahaya perampokan yang menakutkan dan tabu muncul di dalamnya. Dan dalam waktu dan ruang yang tak berujung lebih dalam di awan perampokan, bahkan ada sungai panjang yang perkasa. Itu, sepertinya sungai panjang takdir yang hanya diimpikan oleh para dewa dari 9 pemurnian dunia. Pada saat inilah tawa panjang penuh kegilaan terdengar antara langit dan bumi. Terima kasih semua telah membantu saya mematahkan belenggu saya sendiri, dan pada saat ini hari ini, saya akan menerobos dunia untuk membuktikan jalan. My Novel, Supreme Sword God, Chapter 2263. Di medan perang yang kacau dan bergejolak, suara panik Suyi bergema. Dan pada saat ini, seluruh tubuhnya tiba-tiba terlepas dari pengepungan musuh besar, dan sosoknya seperti pelangi lurus, naik di udara. Dentang, pedang itu menghilang beberapa saat yang lalu, dan pedang dao yang misterius dan menakutkan muncul di antara telapak tangan Suyi. Pedang 9 penjara. Pada saat ini, pedang perkasa yang bisa disebut tertinggi menyapu 4 bidang, dan kekosongan langit dan bumi terdistorsi dan runtuh. Di langit, awan kesengsaraan tebal yang lama menyeduh terganggu, dan itu berguling dengan keras. Di bumi, setelah malapetaka ini muncul, makhluk-makhluk aneh itu mengalami dampak yang mengerikan. Ketika Suyi mengorbankan pedang 9 penjara, semua makhluk aneh itu tidak bisa menahan diri, dan sosok-sosok itu terguncang, daging dan darah mereka melarikan diri dengan cepat, dan menghilang ke dalam kehampaan. Yang tersisa hanyalah berbagai kerangka yang tersebar di semua tempat. Faktanya, kunci kelangsungan hidup makhluk aneh ini terletak pada daging dan darah yang jatuh dari pohon yang layu. Sekarang setelah daging dan darah ini lolos, makhluk aneh ini telah dipukuli kembali ke bentuk aslinya. Ledakan, awan perampokan di langit melonjak dan perampokan itu diselimuti cahaya, dan kekuatan tabu dan malapetaka yang menakutkan bahkan secara serius mempengaruhi kekuatan aturan asli gua sihir listrik ini. Tempat terlarang yang besar ini menunjukkan pemandangan runtuh dan runtuh di mana-mana. Saya tidak tahu berapa banyak makhluk aneh yang tidak tahan dengan kekuatan bencana yang mengerikan dan terkejut sampai mati. Terakhir kali Li Fuyu datang dan membunuh orang, tidak ada yang berani menyerah, tapi kali ini dia. Apakah dia akan menghancurkan tempat ini? Jeritan ketakutan terdengar dari gunung. Para dewa kuno yang dilarang di sini juga ketakutan dan panik. Untuk jiwa-jiwa aneh yang kesal ini, hal yang paling menakutkan adalah Tian Wei yang keras. Dan malapetaka tabu yang dibawa oleh malapetaka transendental Suyi kali ini benar-benar menakutkan sampai-sampai tak terbayangkan, jauh lebih mengerikan daripada malapetaka tingkat penguasa dewa dari alam iblis abadi. Pada saat yang sama, Suyi berdiri, membawa pedang 9 penjara, dan membunuh awan perampokan di kedalaman langit. Sama seperti adegan ketika dia menjadi dewa di awal. Gambar pedang 9 penjara benar-benar terbangun dari keheningan, dan suara pedang berdentang bergemuruh di langit saat Suyi mengayunkan pedangnya untuk membunuh. Awan perampokan yang berat disayat dengan retakan yang mengejutkan. Saya tidak tahu berapa banyak lampu perampokan yang telah dihancurkan oleh kekuatan pedang 9 penjara sebelum mereka menunjukkan kekuatan mereka. Ledakan. Pada saat yang sama, Suyi juga mengalami pukulan yang menghancurkan. Awan perampokan terlalu luas, dan perampokan itu seperti laut. Ketika dia membunuhnya, dia pasti akan menderita pemboman yang mengerikan. Hampir dalam sekejap mata, tubuh Suyi hancur, jiwanya rusak parah, dan hanya satu helai yang tersisa.
Pemandangan itu membuat Feng Wuji berkeringat dingin, hampir berpikir bahwa Su Yi telah gagal dalam penyeberangan bencana. Tapi segera, dia menyadari ada sesuatu yang salah. Meskipun tubuh dan jiwa Su Yi hancur, rohnya masih ada di sana, dan dia mengayunkan pedang 9 penjara untuk bertarung di kedalaman awan perampokan. Setiap pedang dipotong, itu menghancurkan awan besar perampokan, menyebabkan lampu perampokan yang tak terhitung jumlahnya meledak. Bagaimana ini bisa menjadi malapetaka yang bisa ditemui di ranah Proving Dao Creation? Ini lebih menakutkan daripada malapetaka yang ditemui di ranah utama Proving Dao. Feng Wuji tampak bingung. Penciptaan keadaan ekstrim, mengambil arti, mencapai puncak, disebut Dewa Median. Saat menerobos keadaan ini, mereka juga akan menghadapi bencana ilahi yang mengerikan, yaitu, api dewa, di antara 3 bencana, dan 2 kesulitan, mengetuk hati, dan 6 keinginan. Sederhananya, hanya menerobos alam ciptaan akan menghadapi bencana, 2 bencana. Tetapi malapetaka yang diderita Su Yi saat ini tidak sebanding dengan 2 bencana biasa. Terlalu jahat, terlalu tabu, terlalu sesat. Semua ini benar-benar di luar kesadaran Feng Wuji, kepalanya linglung dan kosong. Dan di kedalaman langit yang tidak dapat dideteksi oleh siapapun, di ujung ruang dan waktu yang tak berujung, sungai takdir yang misterius mengalir deras. Tidak tahu awalnya, tidak tahu di mana itu berakhir. Oleh karena itu, tidak ada awal dan akhir, dan keabadian berlangsung selamanya. Sudah berapa lama, bidat itu muncul lagi. Terakhir kali di jalan menuju Dewa Kuno, dia berhasil terbukti menjadi dewa. Kali ini, kita tidak boleh membiarkan dia berhasil lagi. Teman mati, saya di sini. Di sepanjang sungai takdir, sekelompok aura suci dan agung, seperti sosok misterius abadi, muncul satu demi satu, baik pria maupun wanita. Gadis kecil yang diubahkan oleh semangat ketertiban juga ada di antara mereka. Dan Dai, yang mengenakan jubah hitam dan tampak seperti seorang pemuda, bergerak dari kejauhan. Hanya saja kali ini, matanya tidak ditutupi kain hitam, dan auranya luar biasa menakutkan. Belum lama ini, kamu membiarkan bidat itu melarikan diri. Kali ini, tidak peduli apa, kamu tidak bisa menyelamatkannya lagi. Dapatkah Anda melihat di mana letak tempat kesengsaraan Bitah? Seseorang bertanya dengan suara yang dalam. Mata dia dipenuhi dengan simbol gelap yang aneh dan misterius, dan dia melewati ruang dan waktu tanpa akhir, melihat ke arah dunia domain dewa. Tetapi pada saat ini, di sungai takdir yang panjang, gelombang mengerikan tiba-tiba meletus, dan niat membunuh yang mengerikan menyebar. Sungai panjang takdir bergetar hebat. Adegan tiba-tiba ini mengejutkan semua sosok misterius dan kuat yang hadir, dan mereka menjadi gelisah. Wajah Dai semakin berubah, seluruh tubuhnya kedinginan, dia tidak berani ragu sama sekali, dan menjauh. Pada saat inilah orang-orang ini dengan jelas melihat bahwa di sungai takdir yang panjang, seorang lelaki tua kurus dengan gaya abadi dan wajah yang baik muncul. Itu kamu. Sosok-sosok misterius itu terkejut, dan mereka segera menyadari bahwa lelaki tua kurus itu telah muncul di jalan para dewa kuno, dan dia telah banyak membantu Su Yi ketika dia menjadi dewa. Pada awalnya, karena lelaki tua kurus inilah yang mencegah mereka menghancurkan tindakan Su Yi menjadi dewa, dan juga membuat mereka kehilangan kesempatan untuk merebut buah Dao Su Yi. Dan kali ini, ketika lelaki tua kurus itu kembali, sosok misterius itu terkejut menemukan bahwa moralitas pihak lain begitu tinggi sehingga mereka bisa membuat gelombang di sungai panjang takdir. Tidak terpengaruh dengan cara apapun. Keberadaan macam apa ini, dan ia bisa merajalela di sungai panjang takdir sesuka hati. Semuanya, Anda semua telah menginjakkan kaki di sungai panjang takdir dan membangun Taoisme yang abadi dan tak terukur, mengapa Anda perlu mencampur-adukan urusan dunia ini? Di sungai takdir, lelaki tua kurus itu menghela nafas, setelah apa yang terjadi terakhir kali, tidakkah kamu memiliki sedikit ingatan? Begitu reinkarnasi keluar, akan ada bencana. Tatanan yang melintasi masa lalu, dunia ini, dan masa depan telah runtuh. Ketika era mitologi kegelapan datang, itu akan mempengaruhi arah sungai panjang takdir. Bagaimana caranya? Bolehkah aku mengabaikannya? Nada satu orang dingin, jika kamu tidak membunuh reinkarnasi, aku akan menunggu, tidur dan tidur akan sulit. Pria tua kurus itu menggelengkan kepalanya dan berkata, saya tahu persis apa yang Anda pikirkan. Ini untuk membunuh reinkarnasi, dan itu jelas untuk merebut buah karma Dao dari rekan Daoisu. Saat dia berbicara, dia dengan tenang melirik sosok misterius dan berkata, dengan saya di sini, Anda sebaiknya menyerah. Yang mulia, apakah menurut Anda satu orang dapat menghentikan kita semua? Gadis kecil yang diubah oleh Spirit of Order berbicara dengan dingin. Pria tua kurus itu menatap gadis kecil itu dalam-dalam dan berkata, ya. Begitu suara itu terdengar, dia melambaikan jubah lengan bajunya. Ledakan. Di sungai panjang takdir, ombaknya bergejolak, dan kekuatan aturan misterius dan megah yang tak terhitung jumlahnya, seperti semburan ketertiban, tiba-tiba meletus di bagian terdalam dari ruang dan waktu yang tak berujung ini. Seruan terdengar. Sosok-sosok misterius itu semuanya menjauh, melarikan diri ke kejauhan sungai takdir yang panjang.
Ledakan. Gelombang bergelombang, disertai dengan ledakan seru, sosok misterius itu ditutupi oleh kabut yang luas dan menghilang. Di kejauhan, wajah Dai menjadi bermartabat belum pernah terjadi sebelumnya. Dia bukan milik Sungai Takdir, jadi dia tidak terpengaruh. Tetapi ketika mereka melihat sosok misterius itu, mereka semua ketakutan kembali oleh lelaki tua kurus yang melambaikan lengan bajunya, dan mereka tidak bisa menahan gemetar di hati mereka. Mereka yang memasuki Sungai Takdir yang panjang adalah milik Sungai Takdir yang panjang, dan tidak ada yang bisa melewati batas. Di sungai di kejauhan, lelaki tua kurus itu memandang Dai dan berkata dengan penuh arti. Satu kaki di Sungai Panjang Takdir hanya akan maju dan mundur. Kaki ini di Sungai Panjang Takdir merugikanmu. Ekspresi Dai tidak pasti, dan dia berkata dengan acuh tak acuh, saya selalu percaya pada sebuah kata, tidak ada yang mutlak, dan orang-orang pasti akan menaklukkan langit. Pria tua kurus itu tersenyum dan berkata, meskipun kata-katanya bagus, itu tidak berguna untuk jalanmu. Tapi denganku, kamu tidak mungkin membunuhnya. Tiba-tiba, sosok gadis kecil itu muncul kembali, berdiri di atas ombak di Sungai Panjang Takdir. Mata lelaki tua kurus itu sedikit menyipit, dan dia segera tersenyum, dia memiliki satu kaki di langit dan satu kaki di tanah, dan suasana hatinya tidak naik turun. Saya tidak perlu melakukan apapun, dan jalan masa depan juga akan memiliki masalah. Jika saya mengganggu jalannya, pencapaian masa depannya akan lebih tinggi dari langit dan lebih dalam dari bumi. Nada suara gadis kecil itu tenang, dan wajah kecilnya yang polos penuh dengan ketidakpedulian. Pria tua kurus itu berpikir sejenak, dan berkata, saya mengerti, ternyata Anda memperlakukannya sebagai seseorang yang telah menetapkan aturan dunia. Tidak apa-apa, maka ketika zaman mitologi kegelapan datang, Anda akan menemukan keluar pada pandangan pertama. Ledakan. Pria tua kurus itu melambaikan jubah lengan bajunya, ombaknya bergelombang, dan sungai kehidupan yang panjang ini tercermin di kedalaman ruang dan waktu yang tak berujung bergetar hebat. Pupil gadis kecil itu menyusut, dan dia berkata dengan tajam, apa yang kamu lakukan? Di tubuhnya, pelangi tatanan perak yang tak terhitung jumlahnya muncul, dibangun sebagai cincin ilahi untuk menekan nasib sungai yang panjang. Pria tua kurus itu tersenyum lembut dan berkata, debu kembali menjadi debu, bumi kembali ke bumi, dan nasib kembali ke takdir. Anda tidak bisa membiarkan RDKK mencampuri urusan dunia sesuka hati. Omong-omong, dia menginjak kakinya. Ledakan. Sungai panjang yang mencerminkan nasib ini kemudian menghilang seperti gelembung di kedalaman ruang dan waktu yang tak berujung ini. Sosok gadis kecil dan lelaki tua kurus itu juga menghilang. Hanya suara agung dan halus dari lelaki tua kurus yang bergema di kedalaman ruang dan waktu yang tak berujung ini. Mulai sekarang, sampai zaman mitos kegelapan datang, kamu tidak bisa menghentikan Taois Su ketika dia membuktikan jalannya menuju malapetaka. Di kejauhan, Dai berdiri di sana sendirian, melihat sekeliling, di mana dia bisa menemukan jejak sungai takdir yang panjang. Setelah hening sejenak, dia berbalik untuk melihat ke arah dunia domain dewa. Tapi tidak ada jejak dari malapetaka terlarang itu. Apakah kamu berhasil menerobos lagi? Dai mengerutkan bibirnya dan menghela nafas. Dia tahu bahwa tidak mungkin berurusan dengan Su Yi dengan cara ini di masa depan. Orang tua ini, keberadaan menakutkan macam apa ini, yang dapat sepenuhnya menutupi sungai panjang takdir dengan kekuatannya sendiri. Dai berpikir lama dan berbalik. My Novel, Supreme Sword God, Chapter 2264. Perampokan memecahkan awan. Di sarang iblis di Andian, segala sesuatu yang bergejolak dan kacau kembali menjadi sunyi. Pada saat ini, semua roh jahat kuno yang bersembunyi di sarang iblis di Andian diam-diam menghela nafas lega. Ini disebut orang yang selamat. Bencana sebelumnya membuat Nyonya Mei dan roh jahat kuno yang sangat menakutkan lainnya merasa seperti hidup mereka tergantung pada seutas benang. Tapi sekarang, dengan berakhirnya malapetaka, mereka akhirnya menyadari bahwa mereka cukup beruntung untuk selamat kali ini. Tepi danau bulan sabit. Di bawah kubah langit, sosok Su Yi dipenuhi dengan pancaran cahaya dan hujan, dan aura dewa mengejutkan dunia. Tubuh dan jiwa Taonya telah dibentuk kembali, seperti kelahiran kembali dari nirvana. Pedang 9 penjara telah kembali ke lautan kesadaran. Hanya saja lautan kesadaran Su Yi saat ini benar-benar berbeda dari sebelumnya. Ada altar Dao ekstra, patung kehendak duduk bersila di atasnya, dan di atas altar, kekuatan Dao Agung yang terhubung ke seluruh tubuh berevolusi menjadi hukum keteraturan, terjalin di belakang patung kehendak, menerangi seluruh lautan kesadaran. Dan altar Dao Agung adalah simbol penciptaan ekstrim. Sejak saat itu, Su Yi memiliki misteri Dao, berakar di lautan kekacauan, dan terjalin di altar Dao. Kecuali jika kekuatan jiwa benar-benar musnah, bahkan jika hanya ada gumpalan jiwa yang tersisa, itu dapat dihidupkan kembali. Tetapi terobosan dalam kultivasi membawa lebih banyak perubahan daripada itu. Tubuh, jiwa, dan kekuatan Dao Taonya telah mengalami perubahan kualitatif, mencapai terobosan dan sublimasi tertinggi. Dibandingkan dengan masa lalu, itu tidak sama.
Menciptakan alam pamungkas dan mencapai puncak berarti kendaliku atas jalan di jalan para dewa telah mencapai titik kesempurnaan. Dan setelah melangkah ke dunia ini, kamu bisa memadatkan kekuatan magismu sendiri. Su Yi berpikir cepat sambil memurnikan hujan ringan yang membasahi tubuhnya. Kekuatan supranatural. Sejauh menyangkut para dewa, hanya mereka yang dapat memadatkan kekuatan supernatural dari jalan agung dengan kekuatan mereka sendiri yang dapat dianggap sebagai dewa tengah yang sebenarnya. Kekuatan supernatural berbeda dari Taoisme, dan secara kasar dapat dibagi menjadi dua jenis. Salah satunya adalah kekuatan gaib bawaan, yang merupakan kekuatan alam bawaan. Salah satunya adalah metode yang diringkas berdasarkan prinsip-prinsip jalan ketuhanan yang dikuasai oleh para dewa dan terintegrasi dengan jalan yang dicari. Misalnya, seorang dewa tengah yang telah membuktikan Tao dalam tubuh fisiknya dapat menggunakan hukum Dao miliknya sendiri untuk memadatkan kekuatan supernatural fisik. Misalnya, perbaikan pedang, kekuatan gaib yang dipadatkan terkait dengan jalan pedang. Apa yang disebut kekuatan gaib sangat luas, dan masing-masing memiliki ribuan, yang berarti bahwa tidak perlu mencari metode apapun dari luar, dan hanya perlu menggunakan hukum caranya sendiri untuk mengembangkan kekuatan yang cocok dengannya, jalannya sendiri. Juga karena ini, kekuatan supernatural jalan dari setiap dewa tengah berbeda, dan mereka tidak dapat diajarkan, juga tidak dapat dirampas dan dicuri. Tidak berbicara tentang basis kultivasi, tetapi hanya mengukur kekuatan-kekuatan tempur dewa tengah, kuncinya terletak pada kekuatan-kekuatan supernatural Dao yang dipadatkannya. Beberapa kekuatan gaib yang kuat sudah cukup untuk menggandakan kekuatan tempur dewa tengah biasa. Sebaliknya, jika kekuatan supernatural dari beberapa dewa menengah atas tidak cukup kuat, kekuatan tempur mereka akan biasa-biasa saja. Di alam para dewa, selalu ada daftar kekuatan supernatural yang disebut daftar emas kekuatan supernatural. Itu mengumpulkan 3.000 jenis kekuatan magis terkuat yang telah muncul di masa lalu. Apalagi daftar ini tidak statis, melainkan berubah seiring dengan perubahan zaman. Kekuatan supernatural jalan Li Fuyu generasi kelima, mengambang hidup seperti mimpi, ketika berada di peringkat tertinggi, itu menduduki puncak daftar emas kekuatan supernatural selama 1000 tahun. Perlu disebutkan bahwa, sebelum Li Fuyu, kekuatan supernatural Tao yang pernah menduduki tempat pertama dalam daftar emas kekuatan supernatural berasal dari Yi Daoxuan keempat. Ini disebut, perjalanan langit dan bumi melawan. Tentu saja, daftar emas kesaktian ini hanya ditujukan untuk kesaktian besar yang dikuasai para dewa. Dalam pertarungan nyata, intinya bergantung pada moralitas, pengalaman bertarung, harta, del. Namun kini, peringkat daftar emas Sentong telah mengalami banyak perubahan. Ketika dia berada di King Wu Senting, Su Yi mengetahui bahwa setelah ratusan ribu tahun berlalu, peringkat kekuatan besar Li Fuyu dan Yi Daoxuan telah turun masing-masing ke posisi 21 dan 19. Terlepas dari apakah daftar ini cukup otoritatif, perubahan peringkat seperti itu setidaknya membuktikan satu hal. Dalam ratusan ribu tahun setelah reinkarnasi Yi Daoxuan dan Li Fuyu, God's Domain memang secara berturut-turut menghasilkan sekelompok dewa tingkat menengah yang tak tertandingi, dan kekuatan supernatural yang telah mereka padatkan cukup untuk melampaui Yi Daoxuan dan Li Fuyu. Tentu saja, selama beberapa dekade terakhir, peringkat kekuatan besar keduanya hanya diperas menjadi sekitar 20. Dari sini, juga bisa dilihat betapa mengerikannya kekuatan besar yang dipadatkan oleh mereka berdua di awal. Bahkan dengan berlalunya waktu, itu tidak banyak memudar. Sejauh menyangkut Su Yi, dia tidak peduli dengan peringkatnya di daftar emas supernatural. Yang dia pedulikan adalah, seberapa kuat seharusnya 3 kekuatan supernatural teratas. Apakah kekuatan supernatural yang berada di depan Yi Daoxuan dan Li Fuyu benar-benar lebih kuat daripada 2 kekuatan supernatural, hidup terapung seperti mimpi, dan langit dan bumi melawan perjalanan. Di masa depan, Su Yi akan pergi untuk memastikannya. Namun sebelum itu, yang harus dia lakukan adalah memadatkan kekuatan besarnya dalam kehidupan ini. Setelah sebatang dupa penuh, semua cahaya dan hujan Dao yang meresapi tubuh Su Yi benar-benar halus, dan auranya menjadi lebih polos dan polos. Berdiri tegak di kehampaan, temperamennya seringan awan, tanpa jejak tepi yang mencolok. Tapi aura yang tertahan secara ekstrim seperti fetis yang menutupi diri, dan keajaiban di dalamnya tak terlukiskan. Peregangan untuk waktu yang lama, Su Yi secara spontan menghela nafas puas, naik ke puncak, altar berdiri sendiri. Sejak saat itu, saya dapat dianggap sebagai pengembara bebas di jalan para dewa, dan dewa kebebasan di dunia. Meskipun kondisi penciptaan yang ekstrim disebut dewa tingkat menengah, selama seseorang memasuki kondisi ini, itu setara dengan melangkah di jalur para dewa dan meletakkan fondasi. Jika mau, Anda dapat memulai sekte, mendirikan sekte Anda sendiri, dan membuat garis keturunan ortodoks tingkat dewa. Selain itu, setelah melangkah ke alam ini, tubuh seseorang akan diubah, dan hukum jalan satu tubuh akan ditingkatkan, yang cukup untuk memadatkan kekuatan gaib jalan, dan selama jiwa itu abadi, itu sudah cukup, untuk hidup selamanya di dunia. Oleh karena itu, di jalan para dewa, pepatah bahwa, para dewa bebas dan tidak terkendali,
para dewa merasa nyaman di dunia, mengacu pada perubahan setelah mencapai keadaan ekstrim. Kakak Xiao, di kejauhan, Feng Wuji berlari dengan penuh semangat. Aku baru saja ketakutan, aku tidak pernah berpikir bahwa malapetaka akan begitu mengerikan. Melihat bahwa dia akan melanjutkan, Su Yi menyelas sambil tersenyum, oke, tetap tenang, saya perlu memperkuat keterampilan saya. Lagi pula, dia melayang ke tanah, duduk bersila, dan begitu saja mulai meredam seluruh tubuhnya. Feng Wuji merasa kagum. Jika dia bisa selamat dari bencana tabu seperti itu, neneknya akan sangat gembira. Langkah pertama adalah meminta keuntungan dan hadiah dari klan. Tapi saudara Su tidak peduli sama sekali. Dia benar-benar pantas menjadi pria yang paling aku, Feng Wuji, kagumi. 3 hari kemudian, Su Yi bangkit dari meditasi, dia melirik Feng Wuji yang telah menjaga tidak jauh, dan berkata, aku akan berevolusi menjadi gua darah. Feng Wuji tiba-tiba gugup, dan berkata, Kakak Xiao, bisakah kamu membawaku bersamamu? Su Yi berkata, ingin bertemu leluhurmu. Feng Wuji menghela nafas dan mengangguk. Kalau begitu ayo pergi. Su Yi memimpin dalam berjalan menuju danau bulan sabit tidak jauh. Feng Wuji mengikuti dari belakang. Di Killing Demon Nest, area terlarang yang paling berbahaya adalah Gua Darah Transformasi Dao. Jika karakter setingkat dewa memasukinya, ia juga akan menghadapi bahaya kerusakan dan kehancuran jiwa dan raga. Pintu masuk ke Gua Darah Transformasi Dao terletak di dasar danau bulan sabit itu. Pada awalnya, Li Fuyu telah membobol Gua Darah Hua Dao, dan dia tahu situasi di dalamnya seperti telapak tangannya. Jadi ketika Su Yi pergi ke sana, rasanya seperti mengunjungi kembali tempat lama. Gua Darah Transformasi Dao terletak jauh di bawah tanah dan terbagi menjadi 9 lantai, strukturnya seperti lapisan bunga teratai. Tingkat 1. Di gua yang gelap, terowongan seperti jaring laba-laba memanjang dengan padat ke berbagai tempat. Berada di dalamnya seperti datang ke labirin bawah tanah yang besar. Udara penuh dengan kematian yang kental, darah, kebencian, roh jahat. Wajah Feng Wuji tiba-tiba berubah, dan punggungnya terasa dingin. Begitu dia tiba di sini, dia tidak bisa menahan perasaan krisis yang mematikan di hatinya, dan rambutnya berdiri ketakutan. Masih sama seperti sebelumnya, tidak banyak yang berubah. Su Yi melihat sekeliling, dan pemandangan kehidupan sebelumnya ketika dia berkeliaran di sini muncul di benaknya. Saat itu, Li Fuyu baru saja mencapai alam keabadian, dan dia hanya seorang ahli alkimia. Tapi 1 orang dan 1 pedang, membunuh lantai 9 di bagian terdalam dari Gua Darah Transformasi Dao. Namun, saat itu, Li Fuyu hanya bisa mencapai lantai 5 paling banyak dengan mengandalkan kekuatan tempurnya sendiri. Karena, kejahatan ilahi, yang didistribusikan di lantai 5 sudah sebanding dengan para dewa master dari 4 penyempurnaan, dengan kekuatan tempur Li Fuyu saat itu, bahkan jika dia putus asa, dia hanya sebanding dengan para dewa master dari 4 penyempurnaan. Alasan mengapa Li Fuyu bisa mencapai lantai 9 adalah karena dia menggunakan beberapa benda asing. Jika bukan karena ini, akan sangat sulit baginya untuk keluar dari gua darah ini hidup-hidup. Ikuti aku. Seperti yang dikatakan Su Yi, dia memimpin Feng Wuji menuju sebuah terowongan di kejauhan seolah-olah dia sudah familiar dengan jalannya. Hanya sesaat kemudian, di dalam terowongan yang gelap, sepasang mata darah merah seperti lentera tiba-tiba menyala. Feng Wuji tercengang, dan arwahnya membeku. Sebelum dia bisa melihat dengan jelas, jeritan menusuk diikuti dengan kilatan energi pedang yang menusuk. Dan Su Yi mengangkat tangannya untuk meraihnya, dan tiang seukuran kepalan tangan jatuh ke tangannya. Dari awal hingga akhir, Feng Wuji tidak melihat dengan jelas seperti apa mata merah itu, dan dia bahkan tidak bisa melihat bagaimana Su Yi bergerak. Kakak Xiao, apa ini? Feng Wuji penasaran. Kristal jiwa yang kacau mengandung sumber jiwa bawaan, yang sangat murni, dan sangat bermanfaat untuk menempa altar Dao di lautan kesadaran. Su Yi berkata dengan santai, potongan seperti itu mungkin bernilai 500 keping kristal dewa abadi. Feng Wuji tersentak dan berseru, sungguh harta karun. Su Yi menyingkirkan Chaos Soul Crystal dan berkata, katakan saja dulu, rampasan di sepanjang jalan bukan untukmu. Feng Wuji buru-buru berkata, dimengerti. Dan Su Yi terus mengambil tindakan. Di sepanjang jalan, terowongan itu gelap dan berliku-liku, dipenuhi dengan segala macam roh jahat dan najis yang membuat jantung berdebar-debar. Dengan Su Yi memimpin, Feng Wuji tidak lagi gugup. Tidak lama, di satu sisi dinding batu, tiba-tiba sebuah tangan pucat besar keluar, meraih leher Feng Wuji tanpa suara. Wajah Feng Wuji menjadi pucat karena terkejut, dia membuka mulutnya untuk berteriak, tetapi dia tidak bisa mengeluarkan suara, sebaliknya, matanya menjadi hitam, dan dia merasa jiwanya akan keluar dari cangkangnya di saat berikutnya. My Novel, Supreme Sword God, Chapter 2265. Ledakan. Pada saat kritis, Su Yi yang berjalan di depan tiba-tiba bergerak, jari-jarinya seperti pedang, dan menusuk dengan keras ke kedalaman dinding batu. Tiba-tiba, teriakan melengking terdengar. Pada saat itulah Feng Wuji akhirnya melihat penampakan monster itu dengan jelas.
Seorang wanita penyihir dengan aura ganas di sekujur tubuhnya, matanya merah, dan rongga matanya berdarah. Pukulan Suyi menembus alis wanita aneh ini, dan sosoknya runtuh dan menghilang seperti longsoran salju. Segera setelah itu, sepotong Chaos Soul Crystal jatuh dan ditangkap oleh Suyi. Apakah ini kejahatan kuno di Dao of Transformation Blood Cave? Feng Wuji berkeringat dingin. Dia sebelumnya, saat menghadapi wanita aneh itu, tidak berbeda dengan semut, itu terlalu menakutkan. Itu hanya mirip dengan kekejian. Suyi berkata, itu hampir tidak bisa disebut dosa. Hantu jenis ini diubah oleh kebencian, dan obsesi para dewa yang meninggal di sini, bercampur dengan banyak darah kotor dan nafas jahat. Dan alasan mengapa mereka bisa hidup sampai sekarang berakar pada kristal jiwa yang kacau itu. Ada banyak kristal jiwa kacau yang terkubur di gua darah Dao transformasi ini, seperti benih, yang akan dilekatkan dan disempurnakan oleh para dewa tersebut, sehingga memiliki karakteristik hidup. Kekejian di lantai pertama sudah sangat menakutkan, aku bahkan tidak bisa membayangkan kekejian seperti apa yang harus disembunyikan di lantai 9 terdalam. Feng Wuji menghela nafas. Jika Suyi tidak ada di sana kali ini, dengan sedikit pengetahuannya, dia akan mati berkali-kali. Suyi tidak memiliki banyak emosi. Baginya, fokus operasi ini untuk membunuh sarang iblis petir ada di sarang darah transformasi Dao ini. Alasannya sangat sederhana, pertama, tempat ini bisa mengasah skill dan kekuatan tempurmu, dan kedua, kamu bisa mengumpulkan Chaos Soul Crystals. Ini adalah harta langka dari dunia luar. Jika Anda beruntung, Anda bahkan mungkin menemukan Chaos Profound Stone. Misterius dan misterius, itu disebut Tao. Keabadian dan ketidakkekalan disebut takdir. Chaos Suanqi, terkandung dalam Chaos Profound Stone, dan kekuatan misterius ini terkait dengan menghancurkan ketidakkekalan dan mencari rahasia keabadian. Di mata dewa-dewa alam abadi, itu pasti salah satu harta tertinggi di dunia, dan itu bisa disebut keberuntungan tertinggi yang sebenarnya. Alasannya sangat sederhana, Chaos Profound Stone sangat membantu Dewa Jiulian untuk berhubungan dengan misteri sungai takdir. Ketika Li Fuyu datang ke sini, dia datang untuk batu mendalam Chaos, tetapi pada akhirnya dia hanya menemukan satu, seukuran kacang kenari. Walaupun begitu, itu juga membuat Li Fuyu merasa seperti mendapatkan harta karun. Dan kali ini leluhur iblis Lohu terjebak di sini, yang juga terkait dengan pencarian batu hitam yang kacau balau. Lagi pula, untuk 9 dewa-dewa halus seperti dia telah mencapai akhir alam abadi, dan langkah selanjutnya adalah membuktikan jalan keabadian dan menjelajahi rahasia takdir. Dari sini, dapat diverifikasi betapa berharganya Chaos Profound Stone itu. Untuk kali berikutnya, Suyi memimpin Feng Wuji untuk melanjutkan aksinya. 1 jam kemudian, Suyi membunuh 39 dewa dan mendapatkan 39 kristal jiwa kekacauan. Itu hampir seperti sapuan sepanjang jalan, dengan mudah menyingkirkan lawan, dan dengan mudah mencapai lantai 2 gua darah Wadao. 2 jam kemudian, Suyi membunuh 33 dewa dan mendapatkan 33 kristal jiwa kekacauan. Waktu berlalu, hingga 4 jam kemudian, Suyi telah membunuh ujung lantai 4 dan memasuki lantai 5. Dan padanya, total 92 batu jiwa yang kacau dipanen. Panennya sangat besar sehingga melebihi perkiraan awal Suyi. Beberapa dari harta ini dapat ditinggalkan untuk memurnikan altar Dao, dan beberapa dapat dijual dan ditukar dengan obat ilahi dan bahan ilahi. Hingga mencapai lantai 5, tekanan kepada Suyi tiba-tiba meningkat. Para dewa pada level ini, selain kurang kebijaksanaan, sudah sebanding dalam kekuatan tempur dengan 3 dewa pemurnian. Namun, tekanan itu milik tekanan, ancamannya tidak besar. Masih dibunuh oleh Suyi sepanjang jalan. Di lantai 5, Suyi menghadapi ancaman nyata. Kekejian di sini sebanding dengan 4 dewa-dewa alkimia. Terlebih lagi, masing-masing lebih aneh dan menakutkan dari yang lain, jauh dari sebanding dengan kekejian sebelumnya. Pada akhirnya, Suyi bahkan harus menggunakan pedang jarak dekat untuk membunuh 13 roh jahat yang ditemui di sepanjang jalan satu persatu. Saat itu, Li Fuyu harus bekerja keras hanya untuk mencapai lantai 5 dengan praktik seorang dewa-dewa. Tapi sekarang, aku bisa membunuh di sini hanya dengan membangun alam ekstrim, yang cukup untuk membuktikan bahwa jalan yang aku cari di kehidupan ini sudah jauh melampaui kehidupan sebelumnya. Suyi cukup emosional. Selanjutnya, setelah beristirahat dan bermeditasi di lantai 5, dia terus menggiring Feng Wuji menuju lantai 6. Kali ini, dia menghadapi musuh nyata, sebanding dengan kekejian penguasa 5 pemurnian. Bahkan jika dia menembak mati-matian, Suyi masih terluka saat membunuh kejahatan pertama. Namun, Suyi tidak peduli. Dia secara kasar telah mengkonfirmasi seberapa kuat kekuatan tempurnya. Dan selanjutnya, dia berencana untuk menggunakan pertempuran dan pertempuran di sepanjang jalan untuk memadatkan kekuatan gaibnya sendiri. Setelah seharian penuh, Suyi, yang terluka di sekujur tubuhnya, sampai di ujung lantai 6 dan bertemu lawan terakhir di lantai ini. Seorang pria yang terlihat seperti seorang sarjana sekuler,
dengan aura kekerasan menembus tubuhnya, sebanding dengan dewa-dewa pemurnian 5 tingkat dunia. Suyi sangat yakin bahwa, belum lagi dia terluka parah sekarang, bahkan di masa puncaknya, dia hampir tidak memiliki harapan untuk mengalahkan lawan seperti itu. Perbedaan dalam kultivasi terlalu besar. Namun, itu tidak berarti dia tidak melakukan apa-apa. Pada saat pertama melawan pria Konfusianisme ini, Suyi bergerak. Dentang, pedang itu jelas dan nyanyian. Dari sudut alis dan mata Suyi, ada sedikit rasa jijik. Pertarungan dan pertarungan sebelumnya telah membangkitkan semua semangat juangnya. Darah mendidih, dan semangat juang membara. Di dalam hatinya, pengalaman dan persepsi yang tak terhitung jumlahnya terkait dengan jalan pedang muncul saat ini. Beberapa dari pengalaman dan persepsi tersebut berasal dari Guanzu, beberapa dari Wang Ye, dan beberapa dari Yi Daoxuan dan Li Fuyu. Lainnya berasal dari jalur ilmu pedang yang dicari di dunia ini. Semua ini, seperti miliaran percikan api yang meledak dalam sekejap, tercermin dalam hati Suyi. Seluruh tubuhnya, tubuh Dao, jiwa, basis kultivasi, dan bahkan kekuatan Dao membentuk resonansi yang indah dan magis pada saat ini, melebur menjadi satu tungku. Tao mencari dari dirinya sendiri. Hukum datang dari jalan yang agung. Dan kekuatan supernatural dari Dao juga harus fokus pada ilmu pedangnya sendiri, mengintegrasikan segala sesuatu di dalam tubuhnya, dan membakar serta melepaskan pengalaman dan persepsi kehidupan masa lalu dan sekarang sebagai tungku. Pada saat ini, Suyi memotong pedang sepenuhnya karena naluri. Di kejauhan, kepala Feng Wuji terbentur, dan pikirannya bergetar hebat. Dia mendengar nyanyian pedang dengan semangat membunuh yang tak terbatas, seperti lagu perang yang penuh gairah di medan perang kuno, seperti gema suara Dao dari 9 langit. Segera setelah itu, ada rasa sakit yang tajam di depan mataku, seperti menyaksikan sinar cahaya pertama saat kekacauan pertama kali terbuka. Sinar cahaya itu membelah langit dan bumi, dan membagi kekeruhan. Tapi dalam pikiranku, ada pemandangan kehancuran yang tak terhitung jumlahnya. Ada bintang-bintang yang tenggelam dan bulan-bulan yang hancur, gunung-gunung dan sungai-sungai yang runtuh, ribuan jalan yang runtuh, dan langit yang terbalik. Bahkan para dewa meraung putus asa di senja hari. Adegan kehancuran, begitu ilusi, ketika tercermin dalam pikirannya, membuat jantung Feng Wuji seolah berhenti, dia lupa bernapas, tubuh dan pikirannya terasa seolah-olah jatuh ke dalam jurang, dan dia merasakan rasa putus asa yang tak terlukiskan, ketidakberdayaan, dan merasa tidak penting. Rasionalitas Feng Wuji hampir kewalahan, hanya menyisakan satu pemikiran terakhir. Pedang macam apa ini? Ledakan. Tiba-tiba, tabrakan yang menghancurkan bumi terdengar. Semua penglihatan di benaknya tiba-tiba menghilang, Feng Wuji gemetar di sekujur tubuhnya, seperti terbangun dari mimpi. Ketika dia melihat lagi, dia melihat di kejauhan, hanya sosok Suyi yang berdiri dengan pedangnya. Dan kekejian dengan penampilan seorang sarjana Konfusianisme tidak lagi terlihat. Hanya ada satu kristal jiwa kacau yang tersisa, yang jatuh ke tanah. Retakan yang mengejutkan ada di mana-mana di dinding batu di kedua sisi terowongan. Ekspresi Feng Wuji sedang kesurupan, dia samar-samar ingat bahwa Suyi telah mengatakan bahwa bahkan penguasa 9 pemurnian tidak dapat menghancurkan benda-benda di gua darah transformasi Dao ini. Tapi sekarang, pedang sebelumnya Suyi meninggalkan retakan padat di dinding batu di kedua sisi terowongan. Ini adalah pertama kalinya Feng Wuji melihat kehancuran gua darah transformasi Dao sejak dia memasuki gua darah transformasi Dao. Pedang itu, menjadi sangat kuat. Feng Wuji dipenuhi keringat dingin. Dia tidak menyaksikan keanggunan pedang itu, bukan karena dia tidak mau, tetapi karena kekuatan pedang itu telah mengejutkannya secara fisik dan mental sebelumnya, dan dia benar-benar terpana. Bagaimana mungkin dia bisa menyaksikan misteri pedang itu? Tapi dari jejak yang tertinggal di medan perang, Feng Wuji sudah menyimpulkan beberapa petunjuk. Pedang itu menakutkan. Itu sangat menakutkan sehingga satu pedang memenggal kepala dewa yang sebanding dengan Master Dewa 5 penyempurnaan tingkat pertama. Di kejauhan, Suyi berjongkok di tanah dengan plok. Kulitnya pucat, tubuhnya terluka parah, dan seluruh tubuhnya dengan cepat jatuh. Dia tidak bisa lagi berdiri diam dan jatuh ke tanah. Tapi dia tertawa nakal. Feng Wuji, bagaimana dengan pedangku? Feng Wuji gemetar, dan setelah beberapa saat dia berkata dengan malu, keterampilan saya terlalu buruk, penglihatan saya terlalu pendek, dan saya tidak pernah menyaksikan kekuatan pedang itu. Saat dia mengatakan itu, dia menghela nafas dengan kagum, tapi saya berani mengatakan, ini adalah pedang paling luar biasa yang pernah saya lihat dalam hidup saya. Sepertinya tidak ada lawan atau rintangan apapun yang dapat menahan pedang itu. Suyi berpikir sejenak, lalu menggelengkan kepalanya dan berkata, itu tidak cukup. Tidak cukup. Feng Wuji tercengang. Suyi berkata, itu tidak cukup. Masih jauh dari cukup. Itu hampir tidak dapat dihitung sebagai langkah pertama di jalan memadatkan kekuatan supernatural Dao, dan itu perlu disempurnakan selangkah demi selangkah di masa depan. Saat dia berbicara, dia berpikir keras. Saat dia mengingat setiap detail pedang barusan, lebih banyak wawasan muncul di hatinya. Untuk sesaat, Suyi duduk tak bergerak seolah linglung. Feng Wuji tidak berani menyela,
dan terus menunggu di sana. Siapa sangka Suyi akan duduk selama 3 hari penuh. Ketika dia sadar, dia menghela nafas panjang dan berkata, pedang ini memang hanya sekilas pintu, tetapi juga dapat dianggap sebagai langkah pertama untuk memadatkan kekuatan supernatural Dao. Feng Wuji segera bertanya, Saudara Su, karena ini adalah kekuatan supernatural dari ilmu pedang yang Anda ciptakan dengan menggabungkan Dao dan Dao Anda sendiri, berani bertanya, apakah pedang ini memiliki nama? Suyi tersenyum, mengeluarkan guci dan menyesapnya, berkata, Dao tidak memiliki nama sama sekali, tetapi terpaksa diberi nama, Tao. Kekuatan supernaturalnya belum ditentukan. Jika terpaksa diberi nama saat ini, itu harus disebut, Cao Hua Sisi. Jika Anda mendengar Tao di pagi hari, Anda bisa mati di malam hari. Bunga itu seperti Dao, mereka selalu ada, dan ketika Anda mendapat pencerahan, Anda akan mendapatkan Tao. Inilah yang disebut, petik bunga di pagi dan sore hari. Nama ilmu pedang Suyi dalam hidup ini. My Novel, Supreme Sword God, Chapter 2266. Memetik bunga di pagi dan sore hari. Feng Wuji memikirkannya sejenak, lalu memuji, saya punya firasat bahwa kekuatan gaib ini pasti akan dinobatkan dalam daftar emas kekuatan gaib di masa depan. Itu akan memimpin dunia di domain dewa. Suyi tersenyum dan tidak berkata apa-apa. Dia berdiri dan berjalan menuju lantai 6. Feng Wuji buru-buru mengikuti. Kekejian di tingkat ke-6 sudah sebanding dengan Dewa Master di tingkat 6 penyempurnaan. Suyi tidak mencoba melawan lagi. Karena tidak ada kualifikasi untuk konfrontasi sama sekali. Setelah mencapai lantai 6, dia langsung mengoperasikan misteri reinkarnasi, dan menggunakan kekuatan pedang 9 penjara untuk membunuh sepanjang jalan. Reinkarnasi seharusnya menahan makhluk undead seperti dewa dan kejahatan. Dengan kekuatan pedang 9 penjara, Suyi tidak menghadapi banyak bahaya saat memasuki lantai 6. Namun, Suyi tahu betul bahwa jika dia menjadi penguasa 6 penyempurnaan yang sebenarnya, bahkan jika dia menggunakan pedang 9 penjara dan kekuatan reinkarnasi, dia pasti tidak memiliki harapan untuk menang. Alasannya sangat sederhana, kekejian tidak memiliki vitalitas dan tidak dapat diubah. Kecuali kekuatan tempur mereka sebanding dengan 6 Master Dewa Pemurnian, mereka sama sekali tidak dapat dibandingkan dengan 6 Master Dewa Pemurnian dalam hal lain. Dalam analisis terakhir, batas kekuatan tempur Suyi saat ini sebanding dengan 5 alkemis. Hanya dengan menggunakan kekuatan supernatural seperti memetik bunga di pagi hari, Anda dapat yakin membunuh musuh. Ketika dia mencapai lantai 7, Suyi mengeluarkan payung perampokan, yang menutupi dirinya dan aura Feng Wuji sepenuhnya, dan menyelinap bersembunyi. Kali ini terlalu berbahaya, tidak hanya dipenuhi dengan kekejian yang sebanding dengan penguasa 7 penyempurnaan, tetapi juga dipenuhi dengan aura yang sangat aneh dan kotor. Begitu dia bergerak, bahkan jika Suyi menggunakan kekuatan samsara dan pedang 9 penjara, dia akan mengalami kecelakaan yang tidak terduga. Tidak ada bahaya di sepanjang jalan, dan dia mencapai lantai 8 dengan lancar. Aneh, orang tua Bu Yeho itu tidak pernah muncul sampai sekarang. Berdiri di lantai 8, Suyi tiba-tiba menyadari sesuatu yang tidak normal. Tidak pernah di malam hari. Feng Wuji bingung, di mana keramat ini? Pemilik gua darah transformasi Dao, pohon teh yang lahir pada zaman kuno domain dewa. Mata Suyi berkilat dengan kenangan, orang tua itu, seperti para dewa di sini, menderita malapetaka yang mengerikan, jadi dia hanya bisa berakar di bagian terdalam dari gua darah transformasi Dao ini untuk menghindari bencana. Di dunia, Bu Yeho mengacu pada teh. Wang Yujun mengacu pada anggur. Pemilik tempat ini, Bu Yeho, mengacu pada pohon teh kuno yang misterius. Dalam arti tertentu, pohon teh ini bahkan bisa disebut sebagai keberadaan paling menakutkan di sarang setan pembunuh, jauh dari sebanding dengan dewa dan kejahatan lainnya. Kembali ketika Li Fuyu mencapai lantai 8 dengan pedangnya, dia bertemu Bu Yeho, dan keduanya mengobrol dengan sangat bahagia. Hou Buye menjamu Li Fuyu dengan teh dan memberi Li Fuyu 3 daun teh sebelum pergi. Ketiga daun teh ini, yang memurnikan pikiran dan memelihara pikiran, adalah harta langka mutlak yang telah lama menghilang di domain dewa yang asli. Li Fuyu menganggap mereka sebagai harta karun, dan tidak mengambil 3 daun teh ini untuk dimasak dan diminum sampai nanti ketika dia melangkah ke alam 9 dewa pemurnian. Dan Suyi datang ke sini kali ini karena ingin melihat Bu Yeho lagi, siapa sangka sampai sekarang, sebagai pemilik Dao of Transformation Blood Cave, Bu Yeho tidak pernah muncul. Ini membuat Suyi samar-samar merasa bahwa semacam perubahan drastis mungkin terjadi di sini. Apakah pemilik gua darah Dao transformasi ini mengalami kecelakaan? Feng Wuji merasa menggigil di dalam hatinya, dengan kata lain, kecelakaan yang diderita leluhur keluargaku kemungkinan besar sama dengan yang terjadi pada Bu Yeho. Suyi tidak mengatakan apa-apa dan terus bertindak. Ketika dia hendak mencapai ujung lantai 8, tiba-tiba, seolah-olah menyadarinya, dia menghentak pelan dan memungut dahan mati dari tanah di satu sisi. Cabang-cabangnya hangus hitam, seolah-olah disambar petir, seperti sepotong kayu yang disambar petir. Dan dahan mati ini berasal dari Bu Yeho. Bahkan tubuh utamanya telah rusak.
Seberapa kuatkah orang yang melakukannya, untuk melukai Bu Yehou? Su Yi mengerutkan kening. Kakak Su, jika berbahaya, ayo mundur. Feng Wuji hanya bisa berbisik. Setelah sampai di lantai 8, rasa bahaya yang kuat muncul di hatinya, yang bertahan lama. Apakah kamu tidak akan melihat leluhurmu? Ekspresi Feng Wuji berubah untuk sementara, dan dia berkata, jika pergi ke sini dalam bahaya hidup, maka tidak perlu pergi menemuinya. Hanya ketika seseorang masih hidup dia akan memiliki kesempatan untuk menyelamatkannya nanti, jika dia sudah mati, lalu semuanya berakhir. Su Yi tersenyum dan berkata, pernyataan ini masuk akal, tetapi lebih baik kita memeriksa situasi spesifik terlebih dahulu. Saat dia mengatakan itu, dia telah membawa Feng Wuji ke lantai 9. Berbeda dengan 8 lantai pertama, lantai 9 sebanding dengan dunia rahasia. Di dunia ini, ada gurun berdarah tak berujung, langit gelap, bumi kering, dan tidak ada vitalitas. Roh jahat kotor yang tebal berubah menjadi awan timah berwarna darah tebal, menyebar dalam kehampaan. Jalan yang kacau itu seperti badai, melolong dan mendatangkan malapetaka di tanah. Ini seperti datang ke reruntuhan medan perang kuno. Tidak ada kejahatan yang terlihat di sini. Namun di tengah Scarlet Wasteland, berdiri sebuah pilar perunggu yang menjulang ke langit. Sebuah sosok diikat ke pilar perunggu. Itu adalah seorang lelaki tua dengan janggut dan rambut acak-acakan, dengan sosok tinggi dan mata biru. Rantai perak menembus tubuh lelaki tua itu, mengikatnya lapis demi lapis. Di ujung lain dari rantai itu memanjang ke bagian bawah pilar perunggu. Ada sebuah altar di sana. Di altar, ada tempayan hitam pekat, dan ujung rantai perak lainnya basah kuyup di tempayan. Terlihat jelas bahwa di tubuh lelaki tua itu, aliran vitalitas abadi mengalir bersama darah, di sepanjang rantai perak, dan mengalir menuju pot tanah liat di altar di bagian bawah pilar perunggu. Di dalam guci tanah, kecemerlangan ilahi yang abadi sedang terjadi, dan banyak darah ilahi telah terkumpul. Di pilar perunggu, wajah lelaki tua itu pucat dan suram, napasnya sekarat, dan dia tampak koma. Melihat pemandangan ini dari kejauhan, Feng Wuji terkejut, dan berkata dengan ngeri, kalau begitu, itu leluhurku. Su Yi menyipitkan matanya. Itu memang leluhur iblis Lohu. Namun, bahkan Su Yi tidak pernah berpikir bahwa dewa-dewa di puncak 9 penyempurnaan akan direduksi ke tingkat seperti itu. Untuk disembelih seperti mangsa, jangan bertindak gegabah. Transmisi suara Su Yi. Tempat ini sangat aneh, entah itu pilar perunggu, rantai perak yang menembus tubuh leluhur iblis Rahu, atau altar dan pot tanah hitam di atas altar, ada rasa misteri seperti persembahan korban. Itu memang seperti upacara pengorbanan. Hanya saja leluhur iblis Lohu telah menjadi korban, dan kehilangan jalan dan vitalitasnya yang abadi. Dan tiang perunggu, rantai perak, altar, dan pot tanah liat adalah bejana untuk ritual pengorbanan. Jika adegan ini keluar, pasti akan mengejutkan dunia Gods Domain. Lagi pula, leluhur iblis Lohu adalah salah satu dari kelompok teratas dari 9 master dewa alkimia di alam dewa, dan keahliannya sangat tinggi sehingga dia bisa sejajar dengan barang antik tua seperti Yun He, Tian Huang, dan Jue Tian. Ekspresi Feng Wuji berubah, dan dia diam-diam mengepalkan tangannya dengan erat, tidak mengatakan apa-apa. Di klan, leluhur iblis Lohu paling mencintainya, keturunan langsungnya, dengan kasih sayang yang dalam. Saat ini, ketika dia melihat leluhurnya menderita situasi yang begitu tragis, bagaimana mungkin dia tidak patah hati dan marah. Tetapi dia tahu bahwa dia harus tenang saat ini. Jangan membuat masalah untuk Su Yi. Sebelumnya, kamu adalah orang yang selamat dari perampokan di dunia luar, kan? Tiba-tiba, suara yang jelas terdengar. Feng Wuji tiba-tiba mengangkat kepalanya, dan melihat kursi tambahan di samping altar di sisi pilar perunggu. Duduk di kursi adalah seorang pria yang mengenakan mahkota giok dan lengan lebar. Wajah pria itu seperti anak muda, matanya seperti bintang, dia tampan dan anggun, dan seluruh tubuhnya penuh keanggunan. Dengan senyum di matanya, dia menatap Su Yi di kejauhan. Adapun Feng Wuji, dia langsung mengabaikannya. Jadi, kamu sudah menyadarinya sejak pertama kali kita memasuki tempat ini. Su Yi memikirkannya. Bagus. Pemuda tampan berjubah Konfusianisme mengangguk sambil tersenyum, hanya saja saya tidak menyangka dengan keahlian Anda bisa datang ke sini. Terlihat bahwa yang mulia pasti sebanding dengan para dewa dalam keadaan luar biasa, penciptaan. Dengan mengatakan itu, dia bangkit dari kursi dan melambaikan jubah lengannya. Meja kopi dan kursi muncul begitu saja. Ketika pemuda berjubah Konfusianisme mengangkat tangannya, teko teh muncul, dan ada 2 cangkir teh lagi di atas meja kopi. Siapapun yang memiliki kemampuan untuk tiba di sini dapat dianggap sebagai tamu terhormat. Jika Anda tidak keberatan, silakan duduk dan izinkan saya mentraktir Anda dengan baik dengan teh, bukan anggur. Pria muda berjubah Konfusianisme mengundang sambil tersenyum. Su Yi melirik kedua cangkir teh di atas meja kopi, matanya tiba-tiba menjadi aneh, dan berkata, aku di sini bukan untuk menjadi tamu.
Pria muda berjubah Konfusius menghela napas, duduk kembali di kursinya, menuang secangkir teh untuk dirinya sendiri, dan berkata, lalu apa yang kamu lakukan di sini? Sampai jumpa selamanya, dan aku akan melihat Luo Hu tua. Su Yi berkata dengan tenang. Pemuda berjubah Konfusianisme tercengang, apa maksudmu dengan pohon teh tua itu? Aku sudah menaklukkannya. Ketika klanku datang ke dunia ini, aku akan memperlakukannya sebagai pohon suci dan menanamnya di gerbang gunung yang baru, dari klan kami. Petik 2. Su Yi mengangkat alisnya dan berkata, kamu bukan berasal dari zaman sekarang, tetapi berasal dari ruang dan waktu yang berbeda. Pria muda berjubah Konfusian memuji, Yang Mulia memiliki penglihatan yang bagus. Terlihat bahwa Yang Mulia masih memiliki pemahaman tentang tren umum dunia. Dia menyesap teh, adapun leluhur iblis lohu ini, seperti yang telah Anda lihat, dia telah menjadi pengorbanan klan kami. Untuk menangkapnya hidup-hidup, saya membayar jumlah yang sangat besar yang tidak dapat Anda bayangkan. Biaya. Saat dia mengatakan itu, dia menatap Su Yi, bisakah kamu datang ke sini untuk menyelamatkan mereka? Feng Wuji tiba-tiba merasa gugup, dan tanpa sadar menatap Su Yi. Hanya dia yang tahu bahwa Su Yi sama sekali tidak peduli dengan hidup dan mati leluhurnya, bahkan jika leluhurnya meninggal di sini, bagi Su Yi, itu seperti membasmi musuh besar. Tapi saat ini, dia tidak ingin Su Yi mati. Mentalitas semacam ini sangat kontradiktif, dan juga membuatnya merasa sangat tersiksa. Jika kamu ingin menjadi musuhku, menyelamatkan satu juga menyelamatkan, dan menyelamatkan dua juga menyelamatkan. Su Yi berkata dengan acuh tak acuh, jika itu bukan musuh, kamu harus menyerahkannya kepadaku. Beginilah seharusnya kamu memperlakukan tamu. Pria muda berjubah Konfusianisme itu tercengang, seolah-olah dia tidak percaya, dia menggelengkan kepalanya dan berkata sambil tersenyum, kamu jauh lebih sombong dari yang aku duga. Segera, dia berkata dengan penuh minat, namun, saya benar-benar ingin tahu, kualifikasi apa yang Anda miliki untuk mengajari saya cara memperlakukan tamu. Setelah jeda, dia memejamkan mata, menuangkan teh untuk dirinya sendiri sambil memegang teko, dan berkata, aku akan memberimu pengingat yang baik, ketika kamu menjawab, kamu harus mempertimbangkan konsekuensinya. Jika kamu tidak bisa memuaskanku, hari ini tempat ini akan menjadi tempat pemakamanmu. My Novel, Supreme Sword God, Chapter 2267. Suara pemuda berjubah Konfusianisme masih bergema, dan atmosfer antara langit dan bumi tiba-tiba tertekan ke titik terendah. Feng Wuji tersedak, rambutnya berdiri tegak. Pria muda berjubah Konfusianisme hanya duduk di sana dengan santai, tetapi suaranya memiliki paksaan tak terlihat yang mencapai hati orang-orang. Ketika Feng Wuji menghadapi orang ini, dia bahkan tidak memikirkan konfrontasi sedikitpun. Perasaan ini tidak diragukan lagi terlalu menakutkan. Feng Wuji benar-benar bisa percaya bahwa jika pemuda berjubah Konfusius ini ingin membunuhnya, dia bahkan tidak akan memiliki kekuatan untuk melawan. Su Yi sepertinya tidak menyadarinya, dan menggelengkan kepalanya sedikit, sepertinya kamu tidak benar-benar berencana untuk menghiburku sebagai tamu terhormat. Pria muda berjubah Konfusian tertawa, dan tiba-tiba melemparkan cangkir teh di tangannya ke tanah tidak jauh. Kemudian, dia berkata perlahan, itu tergantung pada apakah Anda memiliki kualifikasi. Jika Anda tidak memenuhi syarat, berbaringlah di tanah, ambilkan cangkir teh itu untuk saya seperti anjing, dan datang ke sini dan memohon agar saya memberi Anda kematian. Setelah itu, dia bertepuk tangan dan berkata sambil tersenyum, tidak perlu bicara omong kosong. Ayo, biarkan aku melihat dan melihat, beraninya kamu menggonggong seperti anjing. Kata-katanya penuh hinaan dan hinaan, penuh canda. Belum lagi Su Yi, Feng Wuji tidak tahan lagi, pipinya memerah, dan berkata, orang ini benar-benar menipu. Pria muda berjubah Konfusian mengabaikan Feng Wuji dan hanya menatap Su Yi. Su Yi tidak berbicara, dia terlalu malas untuk mengatakan sepatah kata pun. Membalik telapak tangannya, sarung busuk muncul. Dengan sapuan sarungnya di udara. Dalam kehampaan, sebuah tanda hitam panjang muncul, seperti garis hitam lurus yang memotong antara langit dan bumi. Jika langit dan bumi dibandingkan dengan secarik kertas putih, garis hitam ini sangat lurus sehingga membagi kertas putih menjadi dua bagian. Tidak ada riak yang terjadi. Tidak ada gerakan juga. Namun ketika melihat garis hitam aneh dan misterius ini tiba-tiba muncul, senyuman di wajah pria berjubah Konghucu yang tadinya duduk tegak tiba-tiba membeku. Segera, dia tiba-tiba bangkit, dan lengan bajunya berkibar. Ledakan, hukum ketertiban ungu sebening kristal yang tak terhitung jumlahnya melonjak, dan dunia di lantai 9 tiba-tiba bergetar, awan jahat berwarna darah tebal di langit tercabik-cabik, dan langit di dekatnya runtuh dan hancur. Mata Feng Wuji menusuk dengan rasa sakit, jiwanya meledak, dan hanya ada satu pikiran di benaknya. Ini sudah berakhir. Pemuda berjubah Konfusianisme itu setidaknya adalah dewa-dewa 9 puncak pemurnian, dan bahkan lebih menakutkan. Bagaimana saya bisa melawan ini? Tapi Feng Wuji tercengang saat berikutnya, melihat pemandangan yang sulit dipercaya. Melihat kekuatan keteraturan ungu cerah dan sebening kristal yang tak terhitung jumlahnya,
ketika mereka mendekati tanda pedang hitam yang ditebas Suyi, mereka menghilang tanpa suara. Seperti air yang mengalir menghilang di bawah jurang, tanpa satu gelombang pun. Suyi menyingkirkan sarung busuk itu. Segera, tanda pedang hitam yang aneh dan misterius itu menghilang. Pria muda berjubah Konfusianisme berdiri dengan canggung, wajahnya berubah drastis, dan dia berkata, ini adalah harta rahasia ruang dan waktu. Tidak, itu tidak mungkin. Harta karun ruang dan waktu rahasia tidak dapat menelan kursi ini dengan mudah. Sebelumnya, dia cantik dan tenang, berbicara dan tertawa bahagia, dan tidak menganggap serius Suyi dan Feng Wuji. Bahkan ada lebih banyak penghinaan dan penghinaan dalam kata-katanya. Tapi sekarang, dia tidak hanya tidak bisa duduk diam, dia bahkan tidak bisa tersenyum, dan wajah mudanya yang tampan penuh dengan keterkejutan. Terutama sepasang mata itu, menatap sarung busuk di tangan Suyi, cahaya di matanya berfluktuasi. Suyi mengabaikan pemuda berjubah Konfusianisme, menoleh ke Feng Wuji dan berkata, tetaplah di tempatmu dan tonton pertunjukannya. Saat dia berbicara, dia mengambil langkah menuju pilar suci perunggu dan altar tempat pemuda berjubah Konfusianisme itu berada. Katakan padaku, jika aku menyerang altar dengan pedang, apa yang akan terjadi? Suyi bertanya dengan santai. Pria muda berjubah Konfusianisme menarik napas dalam-dalam, mengeluarkan senyum yang agak kaku, dan berkata, saya pikir, Yang Mulia, lebih baik tidak melakukan ini. Lagi pula, itu benar-benar merobek wajah Anda, belum lagi hasilnya, pohon teh tua dan Rahu di Mensu pasti akan mati. Tampaknya menjadi diskusi, tetapi sebenarnya itu adalah ancaman. Kamu salah. Jika kamu benar-benar merobek wajahmu, aku tidak akan peduli dengan hidup atau mati mereka. Suyi menggelengkan kepalanya sedikit. Sambil berbicara, dia terus berjalan, tidak tergesa-gesa, seolah berjalan di halaman. Tapi saat dia mendekat, wajah pemuda berjubah Konfusian terus berubah. Pada sosok ramping itu, ada kekuatan hukum ungu yang mendidih, yang membuat dunia bergetar hebat, dan kehampaan meratap. Hati Feng Wuji tergantung di tenggorokannya, dan Suyi berkeringat. Dia tidak bisa membayangkan mengapa Suyi, yang baru saja melangkah ke alam ekstrim hari ini, berani begitu percaya diri. Anda tahu, ketika Suyi menghabiskan semua kartu trufnya ketika dia menerobos lantai ke-7 dan ke-8, dia tidak berani dengan mudah memprovokasi para dewa yang sebanding dengan dewa pemurnian ke-7 dan ke-8. Tapi sekarang, dia tampaknya tidak peduli sama sekali saat menghadapi keberadaan menakutkan yang setidaknya adalah dewa-dewa di puncak 9 penyempurnaan. Ledakan. Tiba-tiba, pedang dao yang diringkas oleh hukum tatanan ungu tiba-tiba muncul di atas kepala Suyi, dan menebas dengan marah. Hampir luar biasa cepat, kekosongan di dekat Suyi benar-benar disegel oleh kekuatan pukulan ini. Pria muda berjubah Konfusianisme yakin bahwa akan sangat sulit baginya untuk menghindari pukulan ini bahkan jika dia adalah dewa-dewa dari 9 puncak penyempurnaan seperti leluhur iblis Lohu. Namun apa yang terjadi selanjutnya mengubah wajah pemuda berjubah Konfusianisme itu lagi. Saya melihat sarung busuk tiba-tiba terangkat di tangan Suyi. Adegan aneh itu terjadi lagi, pedang dao yang dipadatkan oleh susunan kasar ungu, seperti makanan yang dikirim ke pintu, ditelan diam-diam oleh tanda pedang hitam yang aneh. Kekuatan yang memenjarakan kekosongan di dekatnya juga menghilang. Tapi Suyi tidak terpengaruh sama sekali, dan berjalan sendiri. Ekspresinya acuh tak acuh seperti biasa. Tetapi pemuda berjubah Konfusianisme dengan jelas menyadari ada yang tidak beres saat ini, dan akhirnya panik. Yang Mulia, tunggu sebentar. Saya akui bahwa saya buta dan meremehkan Yang Mulia. Mulai sekarang, Yang Mulia adalah tamu terhormat klan kami. Pria muda berjubah Konfusianisme tersenyum dan memberi hormat. Dia tidak bisa menahan diri untuk tidak panik. Altar Tao itu adalah tempat terlarang dalam ruang dan waktu, seperti jangkar. Ini terkait dengan apakah kelompok etnis di balik pemuda berjubah Konfusianisme dapat datang ke dunia saat ini ketika era mitos kelam datang. Dan sarung busuk di tangan Suyi dapat menembus ruang dan waktu dan menelan segalanya. Begitu pedang seperti itu disayat di altar Tao itu sama saja dengan menghancurkan tempat terlarang ruang dan waktu ini, dan juga menghancurkan satu-satunya cara bagi kelompok etnis di belakang pemuda berjubah Konfusianisme untuk datang ke dunia ini di masa depan. Dan hasil seperti itu tidak dapat diterima dan tak tertahankan bagi pemuda berjubah Konfusianisme. Melihat semua ini, meskipun Feng Wuji tidak mengerti mengapa, dia diam-diam menghela nafas lega. Dia bisa melihat bahwa pemuda dalam Konfusianisme berpakaian dan berkompromi. Ini tidak diragukan lagi pertanda baik. Artinya, akan ada peluang untuk negosiasi dan ruang untuk mediasi. Tapi yang mengejutkan Feng Wuji, dan juga yang mengejutkan pemuda berjubah Konfusianisme, Su Yi masih tidak berbicara. Dia juga tampaknya menutup telinga terhadap pernyataan pemuda berjubah Konfusianisme, dan bergerak maju sendiri. Apa sebenarnya yang ingin kamu lakukan? Kamu bisa mengemukakannya, semuanya mudah untuk didiskusikan. Pria muda berjubah Konfusianisme masih memegang tangannya untuk memberi hormat. Selama kamu tenang, tidak apa-apa bagimu untuk mengambil pohon teh tua dan leluhur iblis Lohu kali ini. Dapat dilihat bahwa di hadapan Suyi,
yang tidak mengatakan apa-apa dan yang sikapnya sangat keras sehingga sulit untuk mengetahuinya, pemuda berjubah Konfusianisme mundur selangkah lagi. Ini membuat Feng Wuji mendecakkan lidahnya, hatinya penuh dengan keterkejutan. Dia mondar-mandir tanpa mengucapkan sepatah kata pun, tetapi memaksa pemuda berjubah Konfusianisme untuk berkompromi lagi dan lagi. Jika ini menyebar, siapa yang berani mempercayainya? Akhirnya, Suyi membuka mulutnya dan berkata, ingin mengubah permusuhan menjadi persahabatan. Tepat, pria muda berjubah Konfusianisme setuju dengan senyuman. Bisa, Suyi berkata, berdiri di sana dan jangan bergerak. Ya, pertahankan saja gerakan ini, dan aku akan membantumu mengambil cangkir teh. Saat dia mengatakan itu, di bawah tatapan heran pihak lain, Suyi benar-benar mengambil cangkir teh di tanah. Kemudian, Suyi melihat ke cangkir teh, mengeluarkan kendi, mengisinya dengan segelas anggur, dan berkata, ingat, jangan bergerak, pindah saja, aku berjanji, tempat ini hari ini akan hancur total. Mata pemuda berjubah Konfusianisme berubah, dan dia berkata, apa yang kamu lakukan, Yang Mulia? Jika kamu tidak minum roti panggang, maka aku akan mentraktirmu segelas anggur berkualitas. Mengatakan itu, Suyi telah melangkah maju, mengangkat cangkir teh tinggi-tinggi, memutar pergelangan tangannya, dan seteguk anggur dituangkan dari cangkir teh ke kepala pemuda berjubah Konfusianisme. Pada saat ini, hati Feng Wuji terasa seperti seseorang mencengkeramnya, dia sangat tegang, dan kulit kepalanya mati rasa. Dia tidak pernah menyangka Suyi akan berani menghina keberadaan yang kekuatannya begitu mengerikan hingga tidak bisa diprediksi. Pada saat ini, wajah pemuda berjubah Konfusian tiba-tiba menjadi pucat, dan ada niat membunuh yang mendidih di kedalaman matanya. Saat ini, jarak antara dia dan Suyi sangat dekat, angkat saja tanganmu, kamu bisa saling membunuh. Tapi ketika dia melihat sarung busuk di tangan kiri Suyi, dia menghela nafas ke dalam dan menahan diri. Altar Tao itu adalah kelemahannya yang paling mematikan, dia tidak bisa mengabaikannya, apalagi mentolerir kecelakaan apapun. Karena itu, saya hanya bisa menahannya. Anggur dingin dengan aroma anggur yang kaya mengalir melintasi rambut, mengalir turun dari dahi pemuda berjubah Konfusianisme, dan ketika mengalir di atas pipi, sebagian meresap ke bibir, dan sisanya meluncur ke bawah, dagu, jatuh ke mulut setetes demi setetes. Dari awal hingga akhir, pemuda berjubah Konfusianisme itu mempertahankan sikap membungkuk dan memberi hormat, tanpa menggerakkan satu otot pun. Suyi meletakkan gelas anggur kosong dan berkata, bagaimana rasanya didenda? Pria muda berjubah Konfusianisme menjilat bibirnya dan berkata, rasanya enak, tapi suasana hati saya sedang buruk. Ini pasti bisa disebut segelas anggur paling tidak nyaman yang pernah saya minum dalam hidup saya. Sekarang benar, Suyi mengangkat tangannya dan membuang cangkir tehnya, dan berkata dengan datar, penghinaan akan selalu dipermalukan. Kamu suka menghina orang dengan kata-kata, tapi aku suka membalas dengan tindakan. Pembuluh darah biru di dahi pemuda berjubah Konfusianisme menonjol, dan dia jelas menekan rasa malu dan marah di hatinya. Dia menundukkan kepalanya dan berkata, kalau begitu, apakah kamu sudah tenang sekarang? Suyi berkata, tidak. Bentak. Suyi menggunakan sarung busuk itu untuk menamparkan pipi pemuda berjubah Konfusianisme itu dengan keras. Bekas luka berdarah muncul di pipi yang terakhir dari pemukulan, darah dan daging terciprat, dan tulang menjulang. Orang bisa membayangkan betapa kuatnya pukulan ini. Pemuda berjubah Konfusianisme dapat menghindari pukulan ini, tetapi dia tidak mengelak, dan bahkan tetap memberi hormat. Menonton adegan ini, Feng Wuji tertegun, benar-benar tercengang. Dia tidak bisa membayangkan bagaimana keberadaan yang menakutkan seperti pemuda berjubah Konfusianisme bisa begitu toleran dan tidak berani melawan setelah diintimidasi. Bahkan, dia harus bekerja sama dengan ditampar oleh Suyi dengan sarungnya. Pada saat ini, Suyi sepertinya sudah tenang, dan berkata, sekarang, kita bisa bicara. Bagi rekan-rekan pencinta My Novel, mohon dukungan, tekan like dan subscribe, agar Mimin tambah semangat lagi. Terima kasih.